Pernah terjatuh atau? Iya, pernah tenggelam. Pas sudah tarik udang, langsung lari pulang. Pas cuaca angin ribut hitam. Hasil tangkapan hanyut. Tenggelam semua, langsung perahu terbalik pantai ke atas. Hari ini kalau tidak ada hasil, ya utang. Bicara masalah tengkulak, ya itu memang bisnisnya seperti begitu. Jadi masyarakat tidak terima apa-apa. Zaman dulu, warga dan emak-emak belum pakai pinjol. Adanya bank keliling atau bank emok. Pernah denger nggak? Praktik ini banyak ditemukan di kampung-kampung, menyasar mereka yang ingin pinjam duit cepat, tapi bunganya setinggi langit. Ada juga sistem ijon, yang masih umum banget kayak di kampung pesisir Papua ini. Nelayan dikasih fasilitas melaut, tapi harus bayar balik dengan hasil tangkapannya. Dengan sistem tengkulak ini, nelayan bisa jadi gali lubang tutup lubang, karena belum tentu pulang dengan hasil tangkapan, yang pada akhirnya jadi utang. Padahal, kita punya kearifan lokal yang Indonesia banget loh. Koperasi. Lewat koperasi, kita bisa pinjam uang dan fasilitas dengan bunga yang merakyat. Ini dia, cerita inspiratif warga kampung Konda di Papua yang pelan-pelan melepaskan diri dan berdikari dari jeratan tengkulak. Pernah makan udang banana? Rasanya manis, sedap, dan yang terpenting ditangkap langsung oleh nelayan kita sendiri. Udang banana bisa ditemukan juga di Papua dan jadi komoditas andalan nelayan di kampung bernama Konda ini. Selain udang banana, nelayan juga menangkap lobster dan udang tiger. Apa sih bedanya? Lover itu agak besar, lobster. Sedangkan tigernya agak sedang. Sedangkan banana agak kecil sekali. Tapi yang fokus atau masyarakat bisa mendapatkan dengan jumlah banyak itu banana. Untuk menangkap udang-udang ini, para nelayan harus pergi melaut cukup jauh. Kalau lagi apes, mereka bisa kesulitan mendapatkan udang. Atau bahkan digempur cuaca buruk yang makin tak menentu seiring perubahan iklim. Iya, pernah tenggelam. Pas sudah tarik udang, langsung lari pulang. Pas cuaca angin ribut hitam. Ombak kadang besar-besar, jadi langsung tacolo mesin mati. Langsung ombak masuk dari belakang, langsung tenggelam. Hasil tangkapan hanyut. Tenggelam semua, langsung perahu terbalik pantai ke atas. Selain cuaca, warga juga seringkali kesulitan melaut karena nggak punya alat tangkap yang mumpuni. Bahkan terkadang tidak ada BBM. Padahal potensi udang di kampung Konda ini melimpah. Disinilah masalah itu muncul. Celah kesulitan nelayan ini lalu dimanfaatkan middleman alias tengkulak. Nelayan akan diberi fasilitas bahan bakar, alat tangkap, bahkan juga perahu untuk melaut. Tapi uang hasil tangkapannya akan dipotong dari biaya fasilitas tadi. Kalau hasil tangkapannya nggak cukup atau tidak ada, ya jadi utang. Hari ini kalau tidak ada hasil, ya utang. Besok kalau ada hasil langsung dipotong. Hari ini punya utang kemarin dengan utang hari ini pengambilan dipotong. Jadi dari hasil itu dipotong ke fasilitasi yang tadi dari BBM, sembako. Jadi kalau memang mereka melaut baru mendapatkan hasil tidak mencukupi dengan pemotongan, berarti masyarakat ya utang tambah utang terus. Jadi masyarakat tidak terima apa-apa. Masyarakat pun akhirnya bergantung pula pada tengkulak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk sembako. Praktik ini pun dikenal sebagai ijon. Praktik ini seringkali disebut tidak transparan secara harga, apalagi buat warga yang belum terlalu melek literasi finansial. Kalau ijon itu kan sistem nota begitu, jadi mereka ya jual, tapi bisa jadi mereka tidak pulang bawa uang sama sekali, karena itu dibarter dengan sembako yang udah mereka ambil sebelumnya. Jadi apa yang mereka dapatkan hari ini untuk membayar sembako sebelumnya. Jadi mereka ngutang lagi, besok lagi mereka mencari untuk bayar sembakonya. Praktik seperti ini bukan hal baru dan bukan hanya di Konda Papua saja. Tapi juga pernah saya temui di Kalimantan. Tidak adanya pilihan dan minimnya literasi seringkali membuat lupa bahwa ada lembaga ekonomi kerakyatan khas Indonesia yang bisa jadi solusi. Ya, koperasi. Kenapa sistem koperasi? Dalam perkoperasian itu tidak ada kepemilikan modal paling besar. Semua memiliki modal yang sama.
Jadi semua punya peran yang sama, baik dia ya pengurus, dia anggota maupun pengawas. Masyarakat adat di Konda pun kini punya inisiatif membentuk koperasi untuk para nelayan yang harganya bisa bersaing dan dinilai lebih adil. Beberapa nelayan yang bergabung jadi anggota koperasi, mereka pernah bergabung dengan tengkulak. Ini dari nelayan yang menyampaikan ke kita, maksudnya dengan adanya koperasi mereka rasa nyaman lah. Nah, kenapa rasa nyaman? Karena mekanisme di koperasi beda dengan mekanisme tengkulak. Beda sistem koperasi dengan tengkulak ini, nelayan dan koperasi cukup bagi hasil. Jadi nggak ada ceritanya, nelayan nggak dapat uang dari hasil tangkapannya sama sekali. Jadi walaupun 1 kilo, 2 kilo mereka masih bisa ada uang lah. Sejak ada koperasi ya aman, enak. Biarpun udang sedikit tetap ada uang untuk pakai beli. Misalnya udang sedikit ya pasti bisa ada uang karena di koperasi itu tidak kenal biaya pemotongan perongkosan dan lain-lain. Selain untuk mendukung perekonomian warga, koperasi ini juga bisa mendukung keberlangsungan hidup masyarakat adat itu sendiri. Koperasi bisa memberikan sumbangan bagi keluarga anggota yang wafat atau juga membantu yang sakit. Namun, gak serta-merta koperasi ini disambut hangat warga sekitar, apalagi tengkulak. Pihak koperasi pun menyiasatinya dengan mengatur harga secara kompetitif agar tak muncul konflik antar sesama masyarakat adat. Bicara masalah tengkulak, ya itu memang bisnisnya seperti begitu, minimal ada keuntungan bagi tengkulak. Kalau kita di koperasi, bagaimana memperdayakan masyarakat itu untuk bagaimana bisa mengelola sumber daya yang ada dengan mekanisme yang diatur. Koperasi ini adalah salah satu pemegang saham di Kobumi, sebuah perusahaan sosial yang diinisiasi Ekonusa. Kobumi inilah yang akan membeli hasil tangkapan nelayan di koperasi, langsung secara cash, tanpa sistem ijon atau nota. Sehingga harapan kami adalah masyarakat punya nilai tawar. Jadi ketika mereka sudah tahu bahwa udang mereka sebenarnya bisa 1 kilo itu dijual dengan 60.000, ada yang datang menjual dengan 50.000, mereka punya nilai tawar. Saya jual 60.000 di Kobumi misalnya. Nilai tawar inilah yang pelan tapi pasti dimiliki masyarakat adat di Konda, yang wilayah sekitarnya sudah mulai beralih menjadi perkebunan sawit milik korporasi. Padahal area ini adalah rumah bagi masyarakat adat yang turun-temurun hidup dari hutan dan laut yang berlimpah potensi alamnya. Salah satunya, ya masyarakat adat di Konda ini dengan udang banananya. Sehingga yang kita mendorong komoditas-komoditas yang dekat dengan masyarakat, ya supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari situ, punya nilai ekonomi dari kebun-kebun yang mereka miliki, dari hutan yang mereka lindungin, dan juga dari laut yang mereka dapat hidup dari situ.